Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelas sore. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Bagaimana caranya kita melakukan percakapan dengan orang baru? Bagaimana caranya kita melakukan small talks? Ya, itu judulnya, small talk dengan orang asing. Kemarin kita sempat bahas tentang 4 IM. Lanjut, setelah kita mempunyai ilmu 4 IM tersebut, bagaimana cara kita agar bisa memulai dan mempertahankan percakapan kita dengan orang asing. Yang saya sampaikan di sini ada 3 tips memulai percakapan. Yang pertama adalah menjaga percakapan tetap ringan. Maksudnya gimana? Menjaga percakapan tetap ringan, janganlah kita berbicara hal-hal berat, hal-hal tabu kepada orang-orang yang baru kita kenal. Ngomong yang masalah sepele kepada orang-orang baru terkadang itu membuahkan hasil dibanding kita ngomong terlalu serius dengan orang baru karena karakter yang belum belum kita paham. Makanya tetap menjaga percakapan tetap ringan. Yang kedua, kita harus pandai-pandainya membaca situasi yang dimaksud kenyamanan, kapan kita harus memulai, dan kapan kita harus mengakhiri. Kita nggak mungkin dong ingin berkenalan dengan orang baru, orang asing, apalagi bule saat di tempat wisata ternyata dia lagi ngerujak sama keluarganya. Kita datang-datang nimbrung buat kenalan, dia kan merasa nggak nyaman. Dia sedang ada kegiatan, makanya di sini kenyamanan si orang tersebut kita harus tahu apakah dia lagi senggang atau tidak dan bagaimana kita memulai mengakhiri. Lanjut, yang ketiga adalah menghindari menanyakan hal-hal pribadi. Nah, yang kemarin seperti bilang ada beberapa hal yang boleh kita tanyakan dan ada beberapa hal yang tidak boleh kita tanyakan. Bukan tidak boleh sih, lebih baiknya dihindari untuk di awal-awal perkenalan. Seperti terkadang beberapa dari mereka tidak menyukai harus ditanya soal status pernikahan. Seperti have you got married? Are you married? Langsung minta nomor telepon. Kita kan orang Indonesia, kadang kalau ketemu orang baru kenalan dikit-dikit langsung minta nomor telepon. Ini kadang tidak berlaku dengan mereka, di mana dia bakal berpikir, hey, who are you, why are you asking my number. Kadang mereka bakal berpikir, ente kok tiba-tiba nanya nomor telepon, ini belum akrab. Nah kayak gitulah. Jadi ada hal-hal pribadi yang nggak sebaiknya jangan ditanyakan di awal, seperti pernikahan, nomor telepon, ataupun agamanya mereka. Lanjut, topik yang bisa dipilih kalau kita pengen melakukan small talks, yang pertama adalah keluarga, family. Yang kedua adalah hobbies, hobinya mereka. Yang ketiga adalah occupation, pekerjaannya mereka. Dan yang keempat ada vacation, liburan. Nah, masuk dari yang pertama, family. Family, contoh pertama, where are you from? Dari mana asal kamu? I'm from Japan. I'm from Canada. I'm from Indonesia. Menanyakan asal termasuk bagian dari family. Lanjut, where did you grow up? Di kota mana dia besar? Di kota mana Anda besar? Kadang kita bertemu dengan uh, bule yang mempunyai muka blasteran setengah Timur Tengah, setengah Eropa. Makan di sini, di kota mana Anda besar, untuk memastikan dari mana sih dia asalnya, dari mana dia besarnya. Lanjut, do you still have family there? Masih punya nggak keluarga di sana? Mungkin di sana ada kakek, nenek. Nah, do you have any brother or sister? Apakah Anda memiliki adik dan kakak atau kakak, sorry. Lanjut, kadang mereka ada beberapa yang belum menikah atau tidak mau membicarakan keluarganya. Ini bisa kita siasati dengan menanyakan peliharaannya, dan kebanyakan dari mereka mempunyai peliharaan baik itu anjing ataupun kucing. Di sini kita bisa menggunakan what's your dog's name or what's your cat's name. Nama anjing kamu apa atau nama kucing kamu apa. Lanjut, selanjutnya adalah occupation. Occupation itu tadi di awal kita sudah ngomong tentang pekerjaan. Nah, di sini ada hal-hal yang biasanya dipertanyakan, kayak kita ketemu orang baru, kita bingung nih, dia statusnya gimana ya, sibuk apa enggak nih. Nah, kita bisa nanya, what's keeping you busy this day? What's keeping you busy these days? Kamu sibuk apa? Kamu lagi ngapain aja akhir ini? I'm busy doing my tasks. Aku sibuk ngajarin kerjaan aku. What? Being imposter. Like that.
Terus yang kedua, how long have you been in your field? Udah berapa lama kamu di bidang ini? Udah berapa? How long have you been in your field? I'm being teacher for about 5 years. Misalnya seperti itu jawabannya. Terus yang ketiga ada juga contohnya, what's the best part of your job? Apa sih yang kamu suka dari pekerjaanmu? Terkadang mereka mengambil pekerjaan atau kita mengambil pekerjaan adalah karena kita menyukai sesuatu yang kita kerjakan tersebut. Dan selanjutnya ada hobbies di sini. Yang pertama kita bisa menanyai, what do you do for fun? Lagi senang apa nih? Playing game, playing Mobile Legend, PUBG, FF, or maybe traveling, hiking. Nah, ini bisa kita bisa tanyakan kepada mereka hobinya mereka tuh apa dengan menanyakan what do you for fun. Kadang mungkin ya yang kita pelajari selama ini dari SD, SMP, SMA, what is your hobby or what are your hobbies? Seperti itu. Tapi di sini kita bisa mengakalinya dengan what do you do for fun? Lagi senang apa nih? Terus yang kedua, do you play any sports? Kita hobi futsal nih, mungkin kita pengen inisiatif ngajak mereka main futsal. Kita bisa nanyain dulu nih, do you play any sports? Yes, of course, I'm playing futsal. I play futsal. Yang ketiga, have you seen any good movies? Punya saran film bagus nggak? Kamu udah nonton film bagus nggak? Mungkin bisa diajak ke bioskop, nonton bareng. Terus yang keempat contoh di sini adalah how did you become interested in that? Gimana sih kamu tertarik dengan hal tersebut? Misalnya dia suka futsal, apa yang bikin kamu tertarik di futsal? Nah, ini bisa disambungkan dengan pertanyaan sebelumnya. Lanjut, di sini yang terakhir ada vacation. Which place you enjoy most? Tempat apa atau tempat mana yang kamu paling suka? Seperti Lombok, Jogja, mungkin mereka menjawab itu. Dan yang terakhir, sorry tadi tidak ada di awal, ini tambahan, kadang future plans bisa menjadi bagian untuk membuat percakapan kita menjadi ringan, small talks tersebut. What will you do once you finish that project? Contohnya seperti tersebut. Apa yang akan kamu lakukan setelah menyelesaikan projectmu? Kadang kalau kita tahu mereka sedang liburan di Indonesia, terus kita tanyakan, what will you do once you finish visiting Indonesia? Apa yang kamu lakukan setelah liburan atau mampir ke Indonesia? Or what will you do once you finish visiting Jakarta? Apa yang kamu lakukan habis dari Jakarta? I'll go Bali. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan saat melakukan small talks dengan orang asing. Ya, thank you. Kalau kalian suka, like videonya, jangan lupa di subscribe, share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat video ini. Dan komen di bawah bagi ada kekurangan, kesalahan. Dan jika kita bisa berdiskusi di bawah, thank you so much. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.